semua, yuk kita saling menggabung. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pekan 7. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan nasional di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syukri. Oke, kali ini saya dan teman-teman saya akan berbincang, dan saya dan teman saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Indra Prasta PGRI. Di sini perkenalkan, nama saya Riana Nur Aulia Rahma, NPM 2024 4150061. Saya Triswastiawati dengan NPM 2024 41594. Saya dengan Nadira Salsabila, NPM 2024 4150065. Oke, sebelum mulai, gimana sih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana juga? Oh, baik. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan, kayaknya nggak pernah lepas ya dari Bapak Pendidikan yang satu ini, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan kalian pasti tahu dan nggak asing dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, kita langsung aja di sini. Menurut kamu atau menurut kalian, gimana sih mengartikan sebuah pendidikan itu? Pendidikan itu pertama menurut saya adalah proses yang kompleks, tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dan pendidikan itu berperan penting untuk mengembangkan potensi individu, baik secara intelektual maupun emosional. Dan pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Nah, pendidikan itu juga menanamkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemanusiaan, hingga setiap individu mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Kalau menurut saya, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita saat ini sampai seterusnya. Karena pendidikan sebagai sebuah wadah untuk kita berproses mengenai pengetahuan dan keterampilan agar kita bisa menjadi orang yang berguna. Jadi pada intinya pendidikan itu sangat penting ya. Penting buat generasi yang sekarang ini. Oke, aku mau nanya, menurut kalian gimana sih mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah sosok yang sangat penting ya, terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi beliau itu adalah pendiri Taman Siswa dan juga sebagai pencetus konsep pendidikan pada kebebasan berpikir dan pengembangan karakter. Kalau menurut saya, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan Indonesia, baik melalui perjuangannya dalam gerakan kemandirian maupun melalui kontribusinya dalam sistem pendidikan. Beliau juga bukan hanya seorang pendidik ya, tetapi juga seorang pejuang kebudayaan yang memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah sebuah nasib negara. Pada intinya siapa sih yang nggak tahu Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Iya, Mungkin bisa yang kalian tahu juga tujuan Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah pada masa itu apa sih? Pertama itu tentunya untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu memerdekakan Indonesia baik secara intelektual ataupun sosial. Dan Ki Hajar Dewantara itu ingin memberikan akses pendidikan bagi semua kalangan, khususnya rakyat pribumi, agar mereka tuh mampu mengelola kehidupan mereka secara intelektual. sama seperti pernyataan dari Kayaya, tujuan Ki Hajar Dewantara juga untuk khususnya di Taman Siswa ya, untuk memberikan pendidikan yang merdeka, inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia untuk diterapkan kepada warga-warga dan anak-anak zaman sekarang juga. Kan konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini ada 3 ya. Terus menurut kalian ini nih, bisa nggak sih kalian memahami konsep tersebut kayak gimana dan contohnya kayak gimana gitu? Oke, untuk memahaminya itu yang pertama menurut
aku harus melihat pendidikan sebagai proses yang holistik. Contohnya itu kayak dimana guru harus berperan sebagai pemberi pengetahuan, juga sebagai model atau motivator dan fasilitator. Contohnya itu kayak guru adalah seseorang yang memberi contoh baik di depan murid-muridnya, baik dari segi perilaku maupun kejujuran yang intelektual. Dan guru itu harus berada di tengah-tengah murid untuk membangun suasana belajar yang kondusif tentunya, dan menginspirasi atau memotivasi murid untuk terus berkembang. Jadi kan Ki Hajar Dewantara itu menciptakan 3 pendidikan. Yang pertama kan Ing Ngarsa Sungtulada, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarsa, sama yang ketiga tuh Tuturi Handayani ya, yang dipakai sampai sekarang. Nah, yang penjelasan Ing Angsa Sungtulada itu pendidik harus meneladani teladan bagi siswa, menunjukkan perilaku dan sikap baik. Contohnya itu seorang guru yang selalu datang tepat waktu dan menunjukkan etika kerja yang baik akan menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarsa. Jadi pendidik itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mengajak siswanya untuk berpikir kreatif dan juga berinovasi. Contohnya itu, dalam pelajaran seni, guru dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk menciptakan karya seninya, alih-alih hanya mengikuti instruksi yang kaku. Jadi kayak nggak usah ngikutin yang terlalu kaku, jadi mereka tuh bisa berkreatif sendiri. Terus kalau Tuturi Handayani itu mereka berfungsi sebagai pendukung, memberikan dorongan dan motivasi kepada siswanya untuk mengeksplorasi potensi mereka. Contohnya itu, seorang guru yang memberikan pujian atau dukungan kepada siswanya ketika mereka berhasil dalam proyek tugas atau serta karya-karyanya. Jadi kayak mereka memuji karya hasil siswanya tersebut. Dan selanjutnya itu menurut kalian nih, kan zaman kan udah beda nih, jadi pendidikan di zaman ini nih udah sesuai dengan konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara menurut kalian? Menurut aku, pendidikan di zaman sekarang ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena kemajuan itu banyak yang telah dicapai, seperti akses pendidikan yang lebih luas dan modernisasi metode pengajaran. Nah, sistem pendidikan kita itu kan masih cenderung terlalu fokus pada hasil akademi dan standar ujian. Nah, sedangkan konsep Ki Hajar Dewantara itu menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian, seringkali tersisihkan oleh tekanan untuk mencapai nilai ujian yang tinggi. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan perbandingan di zaman ini tuh masih jauh dari konsep yang diajukan Ki Hajar Dewantara. Tapi ada beberapa elemen juga yang sejalan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan kan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada karakter, budaya, sama lingkungan anak. Tetapi juga ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis proyek. Jadi Ki Hajar Dewantara itu masih menerapkan proyek yang belajar secara langsung. Jadi belum ada untuk berkreativitas dan berpikir kritis kepada anak-anak. Jadi pada intinya belum begitu sama ya gitu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu kan perjuangan Ki Hajar Dewantara itu untuk pendidikan di Indonesia dan mendirikan sekolah-sekolah pada saat itu kan sangat luar biasa sekali ya. Contohnya itu Perang Diponegoro, dan Ki Hajar Dewantara juga berjuang melalui perang tersebut untuk pendidikan di negara ini dan mencetuskan konsep pendidikannya kan. Menurut kalian nih, ada atau tidak sih perjuangan yang belum dilakukan Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan di Indonesia, dan peran penting apa yang menurut kalian bagi para pelajar atau mahasiswa di masa ini untuk tetap menjaga pendidikan yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Menurutku tentunya masih ada perjuangan yang belum sepenuhnya tercapai oleh Ki Hajar Dewantara ya, seperti pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Itu masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses pendidikan yang mudah atau memadai, mau dari segi infrastruktur ataupun kualitas pengajarnya.
Peran pentingnya yaitu para pelajar masa kini dapat menjaga nilai-nilai kebebasan dan kemandirian dalam pendidikan, serta dapat mengembangkan diri untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Jadi walaupun Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan Indonesia, mungkin ada beberapa aspek perjuangan yang belum sepenuhnya terwujud ya. Bisa dikatakan bahwa zaman dahulu dan zaman sekarang itu telah berubah. Jadi beliau belum bisa menciptakan pendidikan berbasis teknologi. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita juga sudah seharusnya meneruskan pendidikan yang sudah diperjuangkan oleh beliau. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pengembangan potensi individu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus sadar untuk berusaha mengembangkan keterampilan akademik dan non-akademik, termasuk kreativitas, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Oke. Dan menurut kalian nih, bagaimana solusi anak-anak di zaman sekarang ini dapat menerapkan pendidikan di era Bapak Ki Hajar Dewantara? Solusinya itu anak-anak terutama harus diajarkan untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan berani berpikir kritis ya, terutama di bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu harus menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai minat dan bakat. Selain itu, guru juga harus memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan memberikan kebebasan bagi siswanya untuk bereksplorasi sesuai dengan konsep Tutur Handayani yang masih dijalani saat ini. Jadi solusi anak-anak di zaman sekarang ini agar dapat menerapkan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebelumnya guru juga harus menjadi teladan yang baik, memberikan inspirasi dan mendukung kepada murid-muridnya agar bisa mengembangkan potensi siswa tersebut. Selain Ki Hajar Dewantara yang memiliki sejarah pendidikan di Indonesia itu, ada juga Bapak Muhammad Syafei. Terus seberapa sih kalian mengenal Bapak Muhammad Syafei itu, seperti apa gitu? Oke, Muhammad Syafei itu kan belum terlalu dikenal masyarakat ya sebagai tokoh utama pendidikan. Nah, sebelum mengetahui tentang sejarah pendidikan Muhammad Syafei itu, saya ingin menjelaskan sedikit Muhammad Syafei itu siapa dan apa peran penting yang dilakukan Muhammad Syafei untuk pendidikan di Indonesia saat itu. Muhammad Syafei itu merupakan seorang darah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Muhammad Syafei itu awalnya tidak bisa mengikuti pendidikan seperti anak-anak sebaya yang harusnya dapat mengikuti pendidikan. Nah, Muhammad Syafei itu tidak bisa mengikuti pendidikannya saat itu karena keterbatasan latar belakang keluarganya, sehingga beliau tidak bisa mengikuti pendidikan yang seharusnya diemban oleh setiap anak. Tetapi dari masalah yang datang saat itu, Muhammad Syafei tetap tidak menyerah untuk mengikuti pendidikan saat itu. Nah, dan peran pentingnya itu yaitu beliau memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mengikuti pendidikannya, sehingga ia akhirnya dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru Mares Sultan. Setelah itu, Muhammad Syafei menjadi guru di sekolah Kartini selama 6 tahun. Sama seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafei juga sosok yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia untuk rakyat, terkhususnya pada masa penjajahan Belanda. Muhammad Syafei itu sosok yang sangat unik ya, karena ia menekankan pentingnya pendidikan berbasis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafei itu tokoh utama pendidikan yang sangat dikenang dalam perjuangan pendidikan di Indonesia. Muhammad Syafei kan juga memiliki tujuan di dalam pendidikan sekolah-sekolah di masa itu ya. Sama seperti Bapak Ki Hajar Dewantara juga mempunyai tujuan juga pasti dong mendirikan sekolah-sekolah itu. Nah, tujuan Muhammad Syafei untuk mendirikan sekolah itu apa? Tujuannya itu untuk mendidik anak-anak ya, terutama untuk bisa berdiri atas usahanya sendiri dan jiwa yang merdeka.
Nah, Muhammad Syafi'i itu ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani bertanggung jawab dan hidup bebas dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi Muhammad Syafi'i itu mendirikan sekolah-sekolah di masa seperti Ki Hajar Dewantara. Tetapi sekolah yang didirikannya itu fokus pada pendidikan keterampilan praktis dan kemandirian siswa, berbeda dari pendidikan formal yang hanya menekankan akademik. Nah, tujuan Muhammad Syafi'i untuk mendirikan sekolah itu adalah agar siswanya bisa langsung menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata, sehingga mereka bisa mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih ke dunia nyata, lebih ke aspek nyata dibandingkan Ki Hajar Dewantara yang hanya menerapkan secara langsung saja. Terus menurut kalian nih, hal dasar pemikiran apa sih yang ada di dalam menjalankan sebuah pendidikan pada masa Muhammad Syafi'i itu? Hal dasar yang harus ada dalam untuk menjalankan sebuah pendidikan yaitu terutama mempunyai mental yang kuat dan berpikir kritis terutama, dan selalu menanamkan kepada diri sendiri bahwa pendidikan itu sangat penting untuk setiap manusia yang ada di sebuah negara. Menurut saya ada beberapa hal dasar yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pendidikan. Hal-hal ini tuh tidak hanya berperan dalam memastikan keberhasilan sebuah akademik saja, tetapi juga dalam pembentukan karakter, keterampilan, dan kecerdasan emosional siswa. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter, pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Jadi pendidikan itu untuk kemandirian dan pemberdayaan sebagai proses pembelajaran seumur hidup dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan ini lagi nih, menurut kalian tantangan seperti apa yang harus kita hadapi untuk pendidikan saat ini? Kan seperti yang kita ketahui, pendidikan saat ini sangat-sangat ya susah lah ya. Tantangannya itu yang harus dihadapi untuk pendidikan masa depan yaitu terutama paling penting itu penyesuaian kurikulum ya, karena kurikulum itu kan mengikuti zaman dan itu merupakan sangat penting, dan kurikulum itu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat atau terutama para pelajar di sebuah negara yang menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan, dan terutama memastikan kualitas guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, dan memastikan bahwa pemanfaat teknologi itu sudah merata dilakukan di setiap negara agar tempat pendidikan di Indonesia itu dapat berjalan dengan lancar. Tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan saat ini itu meliputi sekarang ini banyaknya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah kan. Kebutuhan juga masih beradaptasi dengan dunia digital yang sangat berubah, karena dulu kan belum ada dunia digital ya. Jadi masih belum, orang-orang awam sekarang tuh masih belum terlalu hafal dengan dunia digital. Terus kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan kenyataan di luar itu masih belum seimbang. Misalnya kayak kita belajar di sekolah biasa yang sama sekolah internasional itu masih ada kesenjangan sosial juga, sama transformasi yang dibawa oleh teknologi guru. Jadi masih guru-guru zaman sekarang juga masih belum terlalu paham. Ada beberapa mungkin yang belum terlalu paham dengan teknologi. Jadi tidak seimbang dengan zaman yang sekarang dijalani ini. Dan ini kayaknya yang terakhir kali ya. Untuk pendidikan di zaman sekarang ini ada tidak sih menurut kamu yang harus diperbaiki? Ya, mungkin bisa jawab. Ya, menurut saya pendidikan yang harus diperbaiki di zaman sekarang itu, yang pertama itu ada kesenjangan akses pendidikan seperti yang tadi dipertanyakan sebelumnya ya. Jadi salah satu masalah yang masih perlu diperbaiki itu gangguan akses pendidikan. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedalaman atau yang terpencil itu, aksesnya masih sangat kecil ya untuk dilalui oleh guru-guru, serta pastikan guru-gurunya di sana juga susah untuk
untuk akses jalannya. Yang kedua itu ada metode pengajaran yang terlalu berpusat pada ujian. Jadi sistem pendidikan di Indonesia juga masih banyak ya yang masih terlalu fokus pada ujian-ujian dan hasil akhir. Jadi sehingga fokus pembelajaran siswa itu masih seringkali hanya untuk menghafal materi demi lulus ujian. Jadi mereka tuh hanya menerapkan materi-materi dan tidak mengembangkan ilmu-ilmunya itu. Terus yang ketiga itu ada kualitas dan kesejahteraan guru. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Seperti sekarang juga masih banyak guru-guru yang hanya sebagai formalitas untuk mengajar. Jadi mereka tuh tidak mengajarkan adab-adab dan etika, melainkan hanya memberikan ilmu-ilmu dasar saja. Terus yang keempat itu kurangnya penekanan pada pengembangan karakter. Di pendidikan di zaman sekarang itu kan seringkali terfokus pada aspek akademik ya. Sementara pengembangan karakter dan budi pekerti kurang diperhatikan di Indonesia. Masih banyak yang kurang etikanya gitu. Jadi memang harus benar-benar diperbaiki Iya. agar menjadi lebih bagus lagi dan generasi kedepannya tidak sama-sama. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekian, pembahasan kami tentang sejarah pendidikan nasional di Indonesia tentang Bapak Ki Hajar Dewantara dan Muhammad SAW. Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya kan ulang aku mau jawab.